Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dimas Karismi Albar NIM 59, Filipus Genus Sutanto NIM 63, dan Rizky Amelia NIM 103. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai dampak adanya pembangunan terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004, perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang panjang, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap komposisi atmosfer global. Adapun penyebab perubahan iklim salah satunya ialah peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer, seperti gas karbon dioksida, metana, dan nitrogen. Dengan adanya suhu bumi yang meningkat, maka es yang berada di kutub utara lambat laun akan mencair, seperti yang terlihat pada gambar berikut yang diambil melalui citra 1. Pesatnya kemajuan dan teknologi mendorong meningkatnya pertumbuhan industri dan sarana transportasi. Faktor yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca antara lain konsumsi bahan bakar fosil, seperti minyak tanah, gas, dan batu bara pada industri, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan penggunaan pada rumah tangga. Penyebab kedua ialah penebangan hutan terus-menerus yang menyebabkan berkurangnya lahan, ditandai dengan tutupan hutan yang menurun tajam dari 82 juta hektar pada tahun 2000 menjadi 68 juta hektar pada tahun 2008, sehingga mengalami penurunan daya serap karbon dioksida. Penyebab yang terakhir ialah kotoran hewan ternak yang menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida, amonia, dan metana. Sementara untuk metana sendiri menghasilkan 28 kali lebih memerangkap panas dibanding karbon dioksida. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan 95% aktivitas manusia menjadi penyebab naiknya kadar karbon dioksida di Yang pertama, mencairnya gletser menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan beberapa wilayah tenggelam. Curah hujan meningkat di seluruh penjuru bumi, suhu bumi mengalami kenaikan, hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi yang menyebabkan kematian dan akan berefek domino pada makhluk hidup lain. Sekitar 17.000 bencana alam terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berikut merupakan total bencana alam yang menjadi intensif akibat perubahan iklim. Berdasarkan data berikut, Pulau Sumatera dan Jawa Bali memiliki resiko dampak perubahan iklim yang tinggi. Pembangunan gedung tinggi akan menghambat gerak angin yang mengakibatkan olakan dan turbulensi ke atas lalu membawa partikel polutan ke atmosfer. Pembangunan gedung-gedung dengan dinding kaca juga dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, penggunaan kaca pada gedung-gedung ini akan memantulkan radiasi matahari sehingga daerah sekitar gedung akan menjadi lebih panas. Nah, akibatnya suhu di perkotaan ini lambat laun akan semakin panas seiring dengan perkembangan kota. Untuk itu, dibutuhkanlah beberapa solusi untuk mengurangi efek perubahan iklim akibat pembangunan. Nah, berikut ini adalah beberapa solusi-solusi yang ada. Yang pertama adalah merancang kota hijau atau green cities dengan penataan ruang terbuka hijau. Yang kedua adalah melakukan pengelolaan sampah dan limbah yang baik dalam rangka menurunkan emisi gas metana, serta pengelolaan bangunan atau lingkungan hemat energi. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan kaca berlebih pada bangunan. Seperti yang kita ketahui, kaca ini dapat memantulkan sinar radiasi matahari, sehingga semakin sedikit kaca yang kita gunakan, maka semakin sedikit juga radiasi matahari yang dipantulkan oleh bangunan. Dan solusi terakhir adalah membangun rumah atau gedung dengan aspek green building. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.